bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bagaimana Bapak melihat pentingnya menyantuni anak yatim dan juga fakir miskin sebagai bagian dari ibadah dan juga penguatan sosial, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya di Tali Kata Podcast spesial edisi siaran Ramadan kerjasama dengan Talita Group dan Kementerian Agama Provinsi Bali. Tentunya kembali lagi bersama saya Gias Givari selaku host yang nantinya akan memandu jalannya obrolan kita pada podcast kali ini. Dan tentunya kita juga kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Fatur Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak ya di podcast kita. Sehat semua. Sehat pastinya Bapak, alhamdulillah. Apalagi kita juga saat ini menjalani nuansa puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz boleh sedikit cerita pengalamannya atau aktivitas selama bulan Ramadan ini, Ustadz? Alhamdulillah, Ramadan datang, kita sudah harus mempersiapkan mental kita, mempersiapkan bagaimana kita beribadah dengan baik nantinya, dan bagaimana kita mampu menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya di bulan Ramadan ini Kementerian Agama full kegiatan ya, banyak hal-hal positif. Kita hadir ke majelis taklim untuk mengedukasi masyarakat. Bagaimana kita menjemput keberkahan Ramadan ini dengan tentu sebaik-baik mungkin agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Masya Allah. Hamba-hamba Allah yang nantinya segala kesalahan, segala dosanya terampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, keberkahan, dan tentunya keimanan kita di bulan Ramadan ini bertambah. Masya Allah, tabarakallah. Tentunya kita semua harus menyambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan. Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dengan datangnya saja kita harus bergembira, akan dihapus dosa-dosa kita. Akan dihapus dengan bergembira, kita dihapus dosa-dosa kita. Apalagi kita melaksanakan kegiatan Ramadan ini dengan ibadah lail, qiraatul Quran, dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Termasuk juga kita sering-sering menyantuni anak yatim, fakir miskin, agar kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadah kita diberkahi. Masya Allah. Ternyata banyak sekali ya Ustadz ya aktivitasnya selama di Ramadan ini ya. Benar-benar dimaksimalkan banget momen di bulan suci ini. Oke, baik teman-teman pemirsa semuanya. Tentunya di obrolan kita kali ini di podcast kita bakal ngebahas terkait menyantuni anak yatim dan juga fakir miskin, betul. Iya, tentunya juga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bagaimana Bapak melihat pentingnya menyantuni anak yatim dan juga fakir miskin sebagai bagian dari ibadah dan juga penguatan sosial, Ustaz? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin, karena ini merupakan wujud sadakah wujud sadakah bagi kita. Di dalam di dalam Al-Qur'an, Allah katakan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Alaq, dikatakan fa'ammal yatim
fala taqhar. Dengan anak yatim kita jangan bentak anak yatim, apalagi kita sakiti. Bentak saja kita tidak dibenarkan. Fa ammal yatim fala taqhar. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang-orang yang fakir ini, orang yang meminta-minta itu kan konotasinya ditafsirkan orang fakir, miskin. Dikatakan wa ammas sa'ila fala tanhar, terhadap orang yang minta-minta juga jangan kita hardik. Kita santuni. Karena ini merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Menyantuni anak yatim dan memberikan sedekah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini ketika itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus dan kita berusaha untuk bisa melaksanakan perintah itu dengan baik. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa membantu menyantuni anak yatim, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Agar apa? Agar mereka juga sejahtera. Mereka sejahtera, mereka bisa beribadah dengan baik tentunya. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini segala perbuatan kita, apalagi infak, sedekah, menyantuni anak yatim itu dilipat gandakan. Benar sekali. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hikmahnya agar semua sejahtera. Dan kita yang memberi sedekah itu, memberi santunan itu dilipat gandakan. Tentunya harta kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada keberkahan. Keberkahan dari harta yang kita miliki. Kita sedekahkan, kita infakkan untuk kebaikan, apalagi untuk menyantuni anak yatim dan juga fakir miskin, Ustaz ya. Oke, wah ternyata memang Masya Allah ya, dalam Al-Quran sendiri pun juga sudah ada mungkin bahasanya itu seperti arahan, perintah, anjuran untuk kita benar-benar menyantuni, membantu, mensejahterakan mereka. Ditambah di momentum bulan Ramadan ini, di mana ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Betul. Jadi ayolah ya, kita berlomba-lomba untuk membantu sekitar kita. Apalagi kalau kita sebagai amil, maka kita diperintah khuzmin amwalihim. Ambil sedekah dari orang-orang yang berharta, orang-orang yang kaya. Karena biasanya orang-orang kaya malas untuk mengeluarkan. Maka kita ambil diperintah, khuz, ambil harta mereka untuk kesejahteraan anak yatim. Karena apa namanya? Karena keutamaan menyantuni anak yatim ini sungguh sangat luar biasa. Menyantuni anak lahir sungguh sangat luar biasa. Pertama kita mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita di samping bulan Ramadan ini, sebelum bulan Ramadan, biasanya orang banyak-banyak menyantuni anak yatim itu di bulan Muharram. Muharram. Bulan santunan bagi anak-anak yatim. Bulan kebahagiaan bagi anak-anak yatim. Di sana kita dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Di bulan Ramadan ini terus kita kembangkan lagi agar kita mendapat keutamaan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti itu ketika kita dapat keutamaan dan akan dilanjutkan dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu sangat utama dijejeli dengan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan mendapat keberkahan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Keutamaannya alhamdulillah lumayan luar biasa. Dan yang paling bombastik, kita akan terhindar dari siksa api neraka. Itu yang kita kalau sudah terhindar dari siksa api neraka, insya Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi semua perbuatan-perbuatan kita di bulan Ramadan, menyantuni anak yatim, memberikan sedekah bagi fakir miskin, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Baik, Masya Allah. Karena memang seutama itu ya untuk kita menyantuni anak yatim dan juga fakir miskin. Tapi gini Ustaz, saya juga ingin menanyakan juga Ustaz, apakah mungkin ada kita pengen tahu nih gitu, apakah ada program-program dari Kementerian Agama
ataupun lembaga terkait seperti Basnas Ya. yang memang concernnya itu saat di bulan Ramadan ini Ustaz ya, Betul. menyalurkan bantuan gitu. Dan kalaupun semisal nih para pemirsa teman-teman lain juga pingin mungkin ya ada harta berlebih mau menyumbangkan juga, itu bagaimana caranya Ustaz? Ada beberapa cara ya, kaifiyah bagaimana pola penyantunan santunan kepada anak yatim. Pertama, kita melalui diri sendiri, melalui langsung kepada yang bersangkutan. Atau kalau kita tidak mampu, santunan itu kita melalui lembaga. Apalagi sekarang kita punya lembaga Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat di tingkat kabupaten ada, di tingkat provinsi ada. Kita fungsikan lembaga itu untuk menyalurkan santunan yang kita akan berikan kepada yatim dan para fakir miskin. Melalui itu akan terbaik. Kemudian kalaupun kita tidak sempat ke sana, di tingkat majelis taklim, di tingkat masjid dan musala ada yang namanya unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat. Mereka mengumpulkan dan menyalurkan zakat-zakat. Melalui itu, santunan itu melalui itu juga hal-hal terbaik. Agar penyalurannya tepat guna. Ya, tepat guna dan tepat sasaran. Sehingga tanggung jawab moral kita sebagai muzaki yang memberikan santunan kepada yatim, fakir miskin itu terarah. Kan kita kadang tidak tahu mana kriteria yang masuk yatim. Karena kita nggak tahu mana kriteria yang masuk fakir dan miskin yang harus kita santuni. Dengan adanya lembaga ini, Badan Amil Zakat dan unit pengumpul zakat ini akan membantu kita menyalurkan, menyalurkan infak sedekah kita kepada yang betul-betul memang berhak. Dan tepat guna dan tepat sasarannya. Masya Allah. Apalagi dan berdaya guna. Berdaya yang itu guna. Terpenting. Iya, benar sekali. Jadi mungkin teman-teman pemirsa semuanya ya, barangkali tentunya di bulan Ramadan ini pingin untuk mungkin juga berzakat, berinfak, bersedekah, bisa banget untuk langsung menuju ke lembaga Amil Zakat Nasional ya, Basnas ya. Badan Amil Zakat. Kalaupun memang di sekitaran rumah di musholanya juga ada unit pengumpul zakat, bisa banget ya. Bisa banget. Langsung ke sana ya, mungkin menyumbangkan, memberikan zakat, dan tentunya ini pastinya supaya sumbangan tersebut itu tepat sasaran Ustaz. Tepat sasaran. Alhamdulillah. Dan pastikan bahwa yang diberikan adalah orang-orang yang terpercaya dan lembaga yang terpercaya seperti Basnas di bawah tentunya bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi Ustaz, saya juga ingin tahu Ustaz, mungkin teman-teman pemirsa juga ingin tahu bahwa bagaimana sih mungkin dampaknya Ustaz dari kita ini yang memberikan bantuan zakat kepada orang anak yatim maupun fakir miskin, dampak mungkin jangka panjangnya kepada mereka dan maupun ke kita juga gitu Ustaz. Dampak yang utama adalah yatim dan fakir miskin itu merasa dihargai sebagai insan. Sebagai insan, sebagai manusia yang juga punya hak, punya hak di dalam bagian dari harta yang kita miliki. Sehingga kita yang mempunyai harta itu memberikan dan berdaya guna bagi si penerimanya. Untuk dia kehidupan sehari-harinya, berdampak kepada tentunya kesehatan. Sehingga di dalam Ramadan itu tidak ada satu orang pun yang tidak makan. Masya Allah ya. Tidak ada jangan sampai ada seorang pun yang tidak makan. Oleh karenanya berbondong-bondonglah kita memberikan bantuan, menyantuni. Kalau ada lembaga anak yatim di pansiun, kita datang ke sana. Mereka alhamdulillah merasa bahagia. Kita datangi, silaturahmi kita ke sana dengan membawa sesuatu yang tentunya sangat bermanfaat bagi mereka, bagi kehidupan saat ini dan kehidupan selanjutnya. Masya Allah. Tentunya ba'da Ramadan juga kita terus menyantuni. Berarti tidak hanya di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan Ramadan. Momen Ramadan inilah yang menjadi momen terbaik untuk kita berinfak, bersedekah. Karena tadi itu dilipat gandakan pahalanya. Ya, di samping kita juga harus ikhlas. Dan niatnya itu harus ikhlas dalam rangka kita beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara
kita memberikan kelebihan harta yang kita miliki untuk agar mereka bahagia. Mereka bahagia, mereka terbantu juga. Mereka terbantu. Manfaatnya lebih kepada kemanfaatan lahiriah. Lahiriah. Tentunya batinnya akan terjaga. Ketika lahiriah batinnya akan terjaga. Alhamdulillah masih ada yang memperhatikan. Ya, benar sekali. Maka inilah peran kita juga sebagai umat muslim, Ustaz ya. Betul, sama-sama. Di mana kita juga harus saling bahu-membahu, tidak hanya kepada lingkungan sekitar kita, tetapi juga tentunya kepada orang-orang yang membutuhkan, Ustaz. Apalagi di bulan Ramadan ini kita tidak hanya sebatas berpuasa saja, yang menahan lapar dan dahaga, tapi juga mungkin sebagai makna untuk kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang mungkin barangkali dalam kehidupan sehari-harinya harus berjuang bertahan hidup, Ustaz. Ada hal yang terpenting yang memang harus menjadi perhatian kita pemerintah ya. Kementerian Agama dengan regulasi yang sudah ada, kemudian Basnas diberikan kewenangan untuk mengelola harta para muzaki, para muzaki mengelola dan menyalurkan. Maka regulasi dan sinergi antara Kementerian Agama dan Basnas ini akan mampu mensejahterakan anak yatim dan fakir miskin. Tidak hanya di momen-momen Ramadan ini, tapi momen bulan-bulan selanjutnya di luar Ramadan. Sehingga terus Basnas juga terus berinovasi bagaimana agar penyantunannya itu tepat arahnya, tepat sasarannya. Sehingga berkolaborasi juga dengan pemerintah yang ada di tingkat terbawah. Tingkat desa, kelurahan, agar capaian penyalurannya itu bisa terkendali dan bisa tepat sasaran yang seperti kita obrolin tadi sebelumnya. Dan memang itu sepenting itu untuk kita bersinergi gitu kan. Baik mungkin dari pemerintah, lembaga swasta maupun organisasi masyarakat keislaman lainnya, memang harus saling bahu-membahu untuk tentunya mensejahterakan, terutama membantu menyantuni para anak yatim dan juga fakir miskin. Terakhir Ustadz ya, boleh mungkin disampaikan pesan kepada pemirsa kita barangkali buat mereka yang ingin mungkin menyumbangkan hartanya ataupun pesan supaya lebih memperhatikan tentunya kepada anak yatim dan juga fakir miskin. Pemirsa, dari konsep kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang kita peroleh juga kita salurkan. Kenikmatan itu hanya beberapa persen dari kenikmatan harta yang kita miliki. Sehingga keberkahan itu akan kita dapat. Allah memberikan kita harta berlebih, kita keberkahan itu kita salurkan kepada tentunya yang berhak, mustahik, fakir miskin, anak-anak yatim, anak terlantar. Sehingga apa yang kita cita-citakan menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini tercipta dengan baik. Jadi anak yatim, fakir miskin merasa gembira setiap saat, tidak hanya di bulan Ramadan. Hikmahnya di sana. Masya Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan harta, kelebihan harta, kemudian kita salurkan kepada yang berhak. Jadi apalagi juga di Ramadan ini Ustaz ya, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Terus kebaikan. Kita jadikan momen ini semangat untuk beribadah, melipat gandakan pahala kita. Tidak hanya berpuasa, beribadah, tetapi juga membantu saudara-saudara kita yang anak yatim maupun fakir miskin. Dan tentunya juga sembari menemani ngabuburit teman-teman, pemirsa semuanya ya. Apalagi di momen Ramadan ini ya, pasti kita butuh banget ya daya tahan tubuh, imun yang kuat dalam menjalani aktivitas ya. Apalagi kita tidak hanya sebatas puasa, tapi juga harus sambil bekerja ya, panas-panasan ya. Kalau saya Ustaz ya, pastinya selalu minum madu Ustaz. Alhamdulillah. Minum madu itu baik itu menyehatkan dan menyegarkan. Menyehatkan dan menyegarkan. Diminum itu biasanya tuh pas ketika buka puasa maupun ketika sahur, Ustaz. Jadi ini kayak jadi apa ya? Mungkin obat ya bahasanya, nggak obat juga. Vitamin tambahan ya. Dan memang rekomendasi banget buat teman-teman pemirsa semuanya gitu. Apalagi juga salah satu mungkin yang disunahkan oleh Rasul, Ustaz ya. Betul. Dan tentunya mungkin bagi teman-teman pemirsa yang mungkin belum punya ya, belum ada di rumahnya, bisa banget nih
untuk tentunya pesan madu by Talita Group. Betul, alhamdulillah. Ya, pastinya Ustadz ya. Oke, dan memang tak terasa Ustadz obrolan kita di podcast kali ini ya sudah banyak sekali yang kita obrolkan dan banyak sekali insight tentunya yang mungkin bisa didapatin oleh pemirsa di rumah ya sembari menemani ya ngabuburit mereka semua ya. Dan jangan lupa tentunya juga untuk subscribe channel kita, di like, comment, and share supaya makin banyak juga yang nonton Ustadz ya. Nonton, makin banyak kemanfaatan yang kita sebarkan. Kemanfaatan yang kita sebarkan. Oke, paling itu saja tentunya obrolan kita di podcast kali ini ya. Saya Gis Givari selaku host ya. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikut yang lainnya ya. Insyaallah. Dan tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.